Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk menyampaikan materi mengenai pemikiran ekonomi dari Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Perkenalkan, saya Fadila Afri Rahmawati dari kelas D Ekonomi Syariah, serta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dela Nur Cahyani dari kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Pemikiran ekonomi menurut Al-Ghazali. Sebelumnya saya akan membacakan mengenai biografinya terlebih dahulu. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tursi Al-Ghazali. Beliau mendapat julukan sebagai Hujatul Islam bersama dengan Ibnu Taimiyah atau yang kita sebut dengan pembela Islam. Beliau lahir di kota Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran. Lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, di mana pada masa itu adalah masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Dapat kita buktikan ketika waktu kecil, beliau belajar bahasa Arab dan juga fikih di kota Tus, kemudian melanjutkan untuk belajar dasar-dasar usul fikih di kota Jurjan, kemudian melanjutkan rihilah ilmiahnya ke Naisabur. Kemudian beliau berkunjung ke kota Baghdad, yaitu ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu seorang tokoh yang bernama Wazir Nizam al-Mulk. Nah, ketika itu pada tahun 483 Hijriah, beliau diangkat menjadi guru di Madrasah Nizamiyah, yaitu sebuah sekolah tinggi di kota Baghdad itu sendiri yang didirikan oleh Wazir Nizam al-Mulk. Sekalipun dia menjadi seorang guru besar, namun beliau masih merasakan hampa dan juga keresahan dalam dirinya, sehingga beliau menempuh tasawuf sebagai jalan kebutuhan rohaninya. Al-Ghazali memutuskan meninggalkan Baghdad dan pergi ke Syria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun, dilanjutkan ke Palestina dengan aktivitas yang sama. Kemudian dalam proses pengasingannya tersebut berlangsung selama 12 tahun, sehingga beliau menghasilkan sebuah karya yang kita kenal sampai sekarang, yaitu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Karya beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin, dan yang kedua adalah Al-Munqidh min al-Dalal, yaitu penyelamat dari kesesatan, dan Tahawud al-Falsafah, dan juga lain-lain. Pemikiran ekonomi dari Al-Ghazali, beliau memiliki konsep yaitu tentang fungsi kesejahteraan sosial Islami, yaitu temanya adalah maslahat atau kesejahteraan sosial atau utilitas atau kebaikan bersama. Berikut adalah beberapa tema yang menjadi pemikiran Al-Ghazali. Yang pertama adalah pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Yang pertama adalah permintaan, penawaran, harga, dan laba. Harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar. Kemudian dikenal sebagai al-saman al-adil, harga yang adil di kalangan muslim, dan equilibrium price, harga keseimbangan di kalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Selanjutnya, wawasan tentang konsep elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan dan laba akan meningkat. Kemudian, untuk pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya karena akan terjadi laba yang berlebihan. Kemudian, untuk laba normal itu berkisar sekitar 5-10% dari harga barang. Kemudian, beliau juga mengemukakan sebuah etika perilaku pasar, yaitu dilarang menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, dan memiliki budaya kebenaran dan juga kejujuran, serta bersikap lemah lembut terhadap orang miskin dan fleksibel terhadap transaksi utang, dan bahkan untuk harus bisa membebaskan utang orang-orang miskin tertentu. Kemudian untuk aktivitas ekonomi itu adalah seperti produksi barang-barang kebutuhan dasar adalah sebagai kewajiban sosial. Maksudnya ketika kebutuhan pasar itu belum terpenuhi, maka semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Yang kedua adalah mengenai hierarki produksi.
Produksi itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah industri dasar, yaitu industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Yang kedua adalah aktivitas penyokong, yaitu aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar. Dan yang ketiga adalah aktivitas komplementer yang berkaitan dengan industri dasar tersebut. Lalu tahapan produksi itu adalah saling berkaitan antara produksi dengan beragam masyarakat, adanya pembagian kerja, koordinasi, serta kerjasama. Kiraan tema yang ketiga adalah barter dan evolusi uang. Problem barter dan kebutuhan terhadap uang itu sendiri adalah kurang memiliki angka penyebut, dan juga barang tidak dapat dibagi, serta keharusan adanya keinginan yang sama. Terus selanjutnya adalah larangan menimbun uang karena itu merugikan inflasi. Selanjutnya adalah pelarangan pemalsuan dan penurunan nilai uang, serta larangan riba karena riba adalah termasuk dosa. Lalu peran negara dan keuangan publik adalah tema yang terakhir, yaitu menitikberatkan pada peningkatan kemampuan ekonomi. Sumber-sumber pendapatan negara harus didistribusikan secara jelas kepada masyarakat, dan utang publik itu Al-Ghazali itu mengizinkan karena untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah pengeluaran publik itu harus direkomendasikan oleh Al-Ghazali untuk menegakkan keadilan sosial ekonomi, keamanan dan juga stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur, perlunya untuk membangun infrastruktur dari sosial ekonomi tersendiri. Biografi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di Haran yang kini menjadi wilayah Turki pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 1263 Masehi. Ibnu Taimiyah bernama lengkap Ahmad Taqi ad-Din Abu al-Abbas bin al-Ashik Syihab ad-Din Abi al-Hashin Abdul al-Halim bin al-Sheikh Majid ad-Din Abi al-Barakat Abdul al-Salam bin Abi Muhammad Abdul Allah bin Abi al-Qasim al-Qadir bin Ali bin Abdullah. Ibnu Taimiyah lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual, sehingga pada usia 7 tahun beliau menjadi seorang penghafal Quran dan menjadi pakar dalam beberapa ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, bahasa Arab, sejarah, aljabar, logika, kristologi, dan ilmu perbandingan agama. Ibnu Taimiyah lahir pada masa Islam sedang mengalami disintegrasi, permasalahan sosial, dekadensi moral dan akhlak. Beliau juga berperan sebagai aktivis yang menghadapi musuh-musuh secara fisik. Pemikiran dan pergerakan Ibnu Taimiyah yang dianggap cukup kontroversial saat itu sehingga dianggap mengancam penguasa, sehingga beliau dipenjarakan hingga wafat dalam penjara pada malam Senin tanggal 20 Zulqa'dah tahun 729 Hijriah. Beberapa karya Ibnu Taimiyah diantaranya yaitu Majmu' al-Fatawa 2, Dar'u at-Ta'arrud, Al-Aqil wa An-Nakil, Minhaj al-Sunnah an-Nabiyah, Natu at-Tasik, Al-Jawab al-Sahih liman Badaladdin al-Mashi, dan Syarah Hadis Jibril. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Beberapa konsep pemikiran ekonomi yang dikembangkan seperti mekanisme pasar, harga yang adil. Menurutnya, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga tidak ditentukan oleh tindakan tidak adil dari beberapa orang terlibat dalam transaksi. Yang kedua adalah pasar yang adil. Ibnu Taimiyah telah menawarkan konsep kebebasan penuh untuk masuk dan keluar pasar. Namun, ketika ada tindakan zalim, pemerintah harus melakukan kebijakan penetapan harga. Kemudian ada konsep laba adil. Berdasarkan definisi harga yang wajar, Ibnu Taimiyah
mendefinisikan laba wajar sebagai laba normal yang umumnya diperoleh dari jenis perdagangan tertentu. Kemudian ada tujuan utama harga yang adil untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Kemudian ada kebijakan uang dan moneter. Prinsip-prinsip penting yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah terkait dengan uang dan kebijakan moneter adalah: yang pertama, uang perdagangan akan memicu inflasi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat akan stabilisasi nilai uang akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang yang lebih buruk dan segmen masyarakat berpenghasilan tetap sebagai atau seperti pegawai negeri. Yang ketiga, perdagangan dalam negeri akan menurun karena menyangkut stabilitas nilai uang. Yang keempat, perdagangan internasional akan menurun. Dan yang kelima adalah logam mulia akan mengalir ke luar negeri. Pemikiran ekonomi menurut Ibnu Khaldun, beliau memiliki nama Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Beliau lahir di Tunisia pada tahun 732 Hijriah, pada saat itu adalah awal bulan Ramadan atau sekitar 27 Mei 1332 Masehi, di mana pada masa itu adalah masa di bawah pemerintahan kerajaan Turki Utsmani. Beliau berasal dari keluarga Hadramaut, Yaman, yang memiliki latar belakang keluarga berpengetahuan luas serta berpangkat dan menduduki jabatan tertinggi di kenegaraan. Pendidikan Ibnu Khaldun diawali ketika belajar dari ayahnya sendiri. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, contohnya tata bahasa Arab, hadis, fikih, logika, ilmu alam, matematika, bahkan astronomi. Ketika berusia 20 tahun, beliau menjadi Master of the Seal dan memulai karir politiknya. Dan ketika tahun 1375 sampai 1378 Masehi, beliau mengalami masa pensiun. Nah, mengalami masa pensiun ini beliau menggunakan untuk menulis sejarah dunia yang dikenal dengan Muqaddimah sebagai volume pertamanya. Dan ketika tahun 1378 sampai 1382 Masehi, beliau menjadi seorang guru besar ilmu hukum. Dan selanjutnya sisa hidupnya beliau gunakan di daerah Kairo dan wafat pada tahun 1406 Masehi. Selanjutnya adalah karya. Karya beliau yang paling terkenal adalah Al-Ibar atau Sejarah Dunia. Beliau memiliki 3 buku yang terkenal yang terdiri dari 7 volume. Yang pertama adalah Al-Muqaddimah, berisi mengenai fikih Al-Tarikh yang berisi tentang sejarah raja dan pemerintahannya. Yang buku yang kedua adalah Al-Ibar yang membahas mengenai ilmu kemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah Al-Tarikh Ibnu Khaldun, membahas mengenai autobiografi dari Ibnu Khaldun. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dapat dilihat dari 2 pendekatan yang menjadi dasar kerangka pemikirannya, yaitu yang pertama adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah deskripsi Ibnu Khaldun dalam mengamati dan menganalisis berbagai aktivitas ekonomi yang sedang berjalan pada suatu masyarakat. Ibnu Khaldun ketika membahas tentang mekanisme pasar mengkaitkannya dengan teori nilai, karena nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya aktivitas kerja dan seluruh akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Di samping ketentuan harga ditentukan oleh komposisi di atas, ternyata dalam prakteknya terbentuknya harga banyak dipengaruhi oleh kekuatan mekanisme pasar melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Bila permintaan meningkat, maka harga akan meningkat pula. Sebaliknya, bila permintaan menurun, maka harga pun akan menurun. Ibnu Khaldun mengklasifikasikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap hukum permintaan dan penawaran. Di antaranya, perbedaan antara kebutuhan manusia antara primer dan sekunder. Kedua, faktor perbedaan jumlah penduduk. Ketiga, perbedaan kondisi antar pasar. Kedua adalah pendekatan yuridis,
yaitu ketetapan hukum yang digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi supaya bisa berjalan dengan baik. Tepatnya tentang peranan yang dimainkan hukum dalam menstabilkan ekonomi. Di samping kedua pendekatan tersebut, terdapat faktor yang mendasari aktivitas ekonomi, yaitu pertama, kebebasan. Yang kedua adalah keadilan. Sebagai realisasi dari prinsip ini, yakni diperankan oleh lembaga Hizbah. Cukup sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.